Yang kedua, Sabat kedua adalah hari perayaan Paskah dan roti tak beragi. Kita baca dari Imamat 23 ayat 5 dan ke-6. Pada bulan pertama, pada hari ke-14 bulan itu, di antara sore dengan petang, itulah Paskah bagi Yahweh. Dan pada hari ke-15 pada bulan itu, itulah perayaan hari raya roti tidak beragi bagi Yahweh. Selama 7 hari, kamu harus makan roti tidak beragi. Saudara perhatikan, mengapa Yahweh memilih agar Musa mencatat hari perayaan Paskah sebagai hari perayaan yang harus dimaklumkan di antara bangsa-bangsa. Di bulan yang pertama, pada hari ke-14 bulan itu, di antara petang, kita harus merayakan Paskah. Momen Paskah telah dipakai Yahweh untuk membawa kembali umat yang dikasihinya. Paskah berarti Passover. Paskah berarti dilewati. Pada perjanjian lama, Yahweh telah menjadikan Paskah sebagai tanda atas orang-orang yang dilewati dari seluruh kutuk yang akan dia timpakan kepada bangsa pemberontak, bangsa Mesir. Tanda darah Yahweh telah pakai di tiang pintu, di setiap pintu yang menyerahkan, yang menyandarkan iman kehidupannya hanya kepada Yahweh. Dan setiap pintu yang ada tanda darahnya, Yahweh akan lewatkan dari segala kutuk. Dan Yahweh telah genapi hal yang sama pada saat Yahweh bekerja di antara bangsa-bangsa. Dia mati di kayu gantungan itu pada saat hari ketetapannya dirayakan, yaitu Paskah. Dia tumpahkan darahnya dan dia berkata, setiap orang yang di dalam roh dan hatinya ada tanda darah, maka orang itu akan dilewatkan dari segala kutuk. Itu sebabnya Yesua tidak mati pada saat sebelum Paskah. Yesua mati pada saat Paskah dirayakan. Karena Yesua adalah domba Paskah yang maha kudus, satu-satunya untuk selamanya. Itu sebabnya kalau saudara baca dalam Matius pasal 26 sampai pasal 28, saudara tidak akan pernah menemukan bahwa Yesua itu dibangkitkan pada hari Paskah. Itu adalah pengajaran palsu yang dimasuk-masukkan untuk menjadikan sama bahwa Yesua itu sama dengan Ishtar, dewa berhala Yunani. Dan sebabnya Yahweh berkata, mari kembali kepada perayaan Paskah yang aku tetapkan sebagai Sabat yang merupakan tanda antara aku dengan umatku. Saudara perhatikan, orang yang dibawa kembali untuk meninggalkan hari penyembahan matahari dan kembali kepada hari Sabat adalah orang yang dipilih Yahweh untuk masuk di dalam perjanjian kudusnya. Orang yang dibawa kembali untuk membuang segala pemahaman tentang Ishtar, perayaan untuk dewa Ishtar dari Yunani, dan kembali kepada perayaan Passover adalah umat yang dipilihnya untuk kembali kepada tanda yang Yahweh buat antara dia dengan umat yang sangat dikasihinya. Setan boleh mencuri hari pengudusan. Hari ke-7 diganti menjadi hari pertama karena setan ingin menyatakan bahwa dia dapat mengalahkan Yahweh, mendahului Yahweh. Tapi Injil kerajaan Yahweh dinyatakan bagi saya dan saudara untuk kembali kepada kebenaran firman-Nya. Saudara perhatikan khususnya Matius 26 ayat yang ke-32. Saya rindu membacanya bersama-sama dengan saudara. Namun sesudah aku dibangkitkan, aku akan mendahului kamu di Galilea. Pada hari pertama, di saat wanita itu dan para muridnya datang kepada kuburan tempat di mana Yesua diletakkan setelah dia diturunkan dari kayu gantungan, mereka tidak menemukan Yesua. Mereka hanya menemukan seorang malaikat yang berkata, dia tidak ada lagi di sini. Dia telah mendahului kamu menuju Galilea. Saudara perhatikan, dia Yesua adalah Tuhan atas hari Sabat.
Dia telah bangkit pada hari Sabat dan berada di hari pertama di Galilea untuk mendahului murid-muridnya, untuk berkumpul pada hari yang ke-8, di mana Yahweh menetapkan setelah hari perayaan roti tak beragi, adakanlah pertemuan kudus pada hari ke-8. Pada hari ke-8, Yesus telah ada di sana untuk mengurapi murid-muridnya. Yohanes 20 ayat 21 sampai 23 mengatakan, aku menghembuskan Roh Kudusku dan terimalah, dan engkau akan aku berikan otoritas. Siapa yang engkau menyatakan dosanya tetap ada, dosanya tetap ada, dan dosanya diampuni, dosanya akan diampuni. Ini otoritas terbesar yang Yahweh sudah catat agendanya di dalam perjanjian lama. Adakanlah perayaan Paskah dan 7 hari perayaan roti tak beragi, dan adakanlah Sabat perkumpulan kudus pada hari ke-8. Karena Yahweh tahu dia akan menggenapi janjinya, dia akan genapi semua yang dia firmankan sebagai agenda kudusnya kepada umat yang sangat dikasihinya. Saudara perhatikan bahwa tidak ada ketetapan yang Yahweh buat yang tidak ada makna kekekalannya. Mari kita masuk kepada hari Sabat yang ketiga.